Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Khairul Rahman dengan NIM 20 11 3309 dan Rifki Ginta Buana dengan NIM 3334, Febria Ayu dengan NIM 3313 dan Sifya Budi dengan NIM 3305. Oke, di sini kami sedang bersama pedia layanan Diva Bike di Yogyakarta dengan Mas Haris Wahyudi, Haris Prasyudi. panggil aja Haris. Oke, di Diva Bike sendiri di bagian mana Mas atau divisi? Oke, sementara ini memang karena kantor kita sedang belum jadi, jadinya saya masih di rumah. Sekarang masih IT dari di pabrik saya. Jadi laman Facebook saya itu semuanya saya yang pegang. Terus kalau Instagram Patri, YouTube ada Patri dan saya sendiri. Dan keseharian tetap karena kantor belum jadi, saya jadi driver. Oh, jadi kenapa jadi karyawan juga di driver? Oke. Bukan karyawan sih sebenarnya ya, karena dirumahkan semua kan, karena memang kantor belum jadi gitu. Dan saya juga koordinator lapangan. Jadi kalau temen gitu lagi kerusakan di jalan, makanya saya akan datang ke sana gitu. Minimal kalau saya sedang bawa penumpang, saya cari teman yang lain gitu sih. Untuk eksekusi dari terutama penumpang, kita eksekusi dulu, terus baru motornya dari teman yang rusak tersebut kita bantu untuk bengkel. Untuk dasar dari berdirinya Diva Bike ini awalnya gimana? Sebenarnya Patriono ya itu yang harus menjawab sebenarnya Patriono. Cuman karena saya juga udah dari 2016, mungkin sedikit saya ceritakan saja. Tahun 2000 kira-kira 2015 awal, Pak Triono bertemu dengan seorang disabilitas wanita yang sedang di masjid mau mengambil wudhu. Terus habis salat bercerita tentang dirinya yang kemana-mana itu nggak bisa karena transportasi. Setelah itu Pak Triono dan mungkin punya gagasan untuk memberikan motor beserta sespannya ya, untuk dia berpergian gitu. Jadi motornya dimodif gitu ya? Ya, dimodif roda 3 seperti ini. Dengan maksud untuk biar beliau itu bisa berdagang mungkin, atau kalau lebih bisa kemana-mana gitulah ya. Betul. Terus berkembang. Beliau punya ide gimana kalau layanan itu dikembangkan menjadi ojek gitu kan, karena banyak nih teman-teman yang berkursi roda yang butuh gitu kan. Satu untuk terutama yang rumah sakit. Ya, buat kontrol. Betul, seperti saya kan. Tadi juga dari Nur Hidayah, itu juga berkursi roda juga, mengantar sampai registrasi, pendaftaran ya, kita bantu gitu. Untuk mempermudah akses dari pelanggan nih, kalau seandainya ada pelanggan yang ingin memesan Diva Bike, itu bisa menghubungi lewat apa saja Mas? Apakah ada aplikasi yang sudah dibuat atau Oke, kalau aplikasi memang kita sedang perbaikan terus, karena kan maintainnya mahal gitu ya. Sementara ini kita pakai website www.divabike.com. Di sana nanti muncul beberapa fitur, mau kargo, barang, ataukah transportasi seperti antar jemput, ataukah itu pijat tunanetra, karena kita juga bersanding dengan teman-teman tunanetra yang sudah berijazah. Jadi siapapun yang ingin butuh pijat, kita bisa antarkan ke tempat tunanetra tersebut gitu loh. Antar jemput kita bisa itu. Dan yang keempat, kita juga punya wisata. Jadi keliling city tour lah ya. Jadi
seperti layanan kita 4 tempat, durasinya adalah 3 jam, kita bandreng 100.000. Oh, itu 3 jam keliling Jogja. Bukan, jadi ini aja apa namanya, 4 destinasi terserah mereka mau apa gitu. Tapi di dalam kotanya berbeda lagi kalau destinasi ini ke Parangtritis, terus ke mana namanya, Prambanan, Borobudur, ya itu beda lagi karena kita full day. Ya, mungkin kan kita nggak nungguin mereka gitu kan. Seperti itu sih. Untuk driver sendiri atau enggak anggota yang tergabung dalam Diva Bike itu apakah semua berasal dari Jogja atau ada yang di luar Jogja? Untuk sementara kita pastikan itu teman-teman disabilitas Jogja dulu. Tapi yang di luar ada, kita punya teman-teman di Cilacap pada satu dan beberapa, dan di luar juga ada beberapa juga di mana, Surabaya kita punya satu gitu ya, dan beberapa teman di komunitasnya juga kita ajak. Tapi kita lebih membesarkan di Jogja dulu sih, karena memang butuh lebih keras lagi gitu, kerja kita gitu. Oh, berarti itu kan kalau dari Jogja kan banyak budaya-budaya, beda perbudayaan lah, beda kayak komunikasinya berbeda, terus mungkin cara pandangnya juga berbeda. Nah, dari pihak perusahaan sendiri atau penyedia layanan itu bagaimana untuk menyikapi perbedaan pada setiap drivernya itu sendiri? Gitu. Mungkin ini ya, kita juga bersanding dengan travel system. Dia adalah apa namanya, travel tapi online ya. Itu juga kita bersanding, jadi kita belajar di situ juga. Kita juga diajari bahasa Inggris juga tahun 2017. Itu juga kita bersanding juga dengan beberapa apa namanya, penyedia, dan mereka juga free gitu untuk mengajari kita. Seperti itu. Mungkin yang sulit itu bukan dari bahasa ataukah itu adat ya, tapi bagaimana caranya kita mengerti keinginan dari disabilitas tersebut. Contoh, beberapa teman-teman disabilitas berkursi roda ataupun yang lain itu kita tanyakan dulu mau dibantu atau tidak. Oh, berarti oke. Nah itu karena apa? Karena ada beberapa teman-teman disabilitas, wah aku bisa gitu, kenapa harus dibantu gitu. Nanti kalau kita bantu mereka tersinggung dan sulit lagi gitu ya. Dipaksa, merasa dipaksa. Nah, seperti itu layanan. Dan kita juga kalau tunanetra diwajibkan kita sampai rumahnya gitu. Jadi kita tuntun karena kan apa ya, beberapa mereka kalau misalkan dari luar kota gitu kan datang ke tempat temannya gitu kan. Ya itu kita harus apa namanya, seperti ya sampai rumah tok-tok ada orangnya gitu kan. Kan kasihan kan kalau ojek online yang lain gitu kan, sudah sampai tujuan sudah gitu kan. Kan rupanya nggak tahu nih orangnya ada di orang nggak gitu kan. Kalau kita enggak gitu, kita sampai rumahnya, sampai ketemu orangnya. Dan satu lagi, teman-teman tunanetra gimana caranya mereka bisa untuk berwisata? Coba. Kita misalkan ke Parangtritis, kita juga harus menjelaskan gitu kan, si kiri kita adalah ini gunung ini, Parangtritis itu apa namanya, pasirnya lembut, ombaknya besar dan segala macam. Nah mereka dengan suara terus dengan air gitu kan harus sampai seperti itu sih. Oh, jadi semacam tour guide lah Betul. bagi disabilitas tadi seperti tunanetra gitu. Seperti itu. Jadi kita yang harus beradaptasi ke mereka gitu loh. Oh iya, ini Diva Bike sendiri berdiri sendiri atau bekerjasama dengan pihak yang lainnya? Nah, kita berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Untuk sampai sekarang belum ada kayak yang mengajak untuk join sistem. Jadi gini, kita diberi mandat sama BUMN itu untuk gedung. Jadi yang akan kita bangun di apa namanya, di Godean, itu dari BUMN, dan mereka gitu sekitar beberapa ya satu atau apa namanya, mungkin lebih realistisnya ke Patriona ya, karena beliau yang ownernya gitu. Setahu saya seperti itu gitu. Jadi nanti akan ada
DEC, Disability Entrepreneurship Center. Jadi apa namanya pusat kewirausahaan disabilitas. Jadi bukan hanya ojek, tapi yang lain juga kita akan latih. Gitu. Oh jadi tuh BUMN sudah tahu dengan layanan ini terus menyumbangkan atau mensubsidi untuk membangun. Kalau itu saya kurang tahu ya bahasanya karena saya memang hanya driver, kebetulan dekat sama Pak Tri, hanya itu sih sebenarnya. Karena saya dari 2016 juga sering ke Jakarta sama beliau, menemani beliau juga gitu. Ya, seperti itu jadi saya paham sih. Jadi sejak awal berdiri Bapak sudah merintis bersama Bapak? Belum. Belum. Itu Pak Tri itu 2015 ya. 2016 awal saya baru gabung. 2015? 16 awal Awal. saya baru gabung. Oh, itu tapi kalau ide kan, dari Pak Tri tersebut dah muncul dari 2015 2015 ketemu dengan wanita disabilitas yang sedang di masjid. Betul. terus bagaimana strategi dari Difabrik sendiri untuk mempromosikan berbagai informasi dari layanan perusahaan atau yang lainnya agar dikenal oleh masyarakat luas. Oke. Pertama awal mula kita tahun 2016 itu setiap perkumpulan disabilitas kita masukkan, kita hadiri, kita sosialisasikan juga kepada mereka Pertuni. Jadi Pertuni itu Persatuan Tunanetra Indonesia, mungkin ada di Sleman, di kabupaten satu kota yang ada di Jogja ini gitu, di provinsi ini gitu. Terus PPDI, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia seprovinsi juga gitu. Terus juga ada HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia juga gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita terus melalui aplikasi bisa, tapi harus janjian. Nah, karena kan kita terbatas ya, apalagi untuk yang berkursi roda gitu. Ya. Kita hanya ada beberapa armada gitu, jadi agak kesulitan gitu loh. Karena kan kalau satu armada kalau ke rumah sakit pasti setengah hari lah minimal ya. Datang pendaftaran, ya kan, terus nunggu baru pulang gitu kan, belum obat terus baru pulang kemudian. Jadi nggak kita langsung udah sampai pulang gitu, enggak. Tapi tunggu. Tetap harus ditunggu karena kan ya beberapa disabilitas itu kan nggak beruntung gitulah dalam kehidupannya gitu. Itu banyak sih gitu. Untuk unit sendiri sekarang udah mencapai berapa unit? 4 unit lebih. 40 lebih. Ya. Itu awal mulai unitnya itu dari kendaraan pribadi yang dimodif atau sudah disediakan sebelumnya? Ya kalau pertama mungkin Pak Triyono itu membelikan beberapa sama baknya. Terus kalau ada teman-teman yang punya motor, ya kita kasih sespan. Tapi akhirnya jalan terus, kita bisa membeli sespan dan motornya. Jadi tanpa motor dari teman-teman. Sespan itu sendiri ya bak motornya ini. Yang ini kan portable sebenarnya ya, ada tempat duduknya. Jadi pintunya ada 2 di sini sama yang di belakang. Yang di belakang itu kursi roda masuk. Oh berarti bukannya ke belakang? Iya, ke belakang kursi roda masuk. Terus ini bisa juga ada. Itu Buat penumpang umum. Jadi itu portable, ada tempat duduknya. Cuman tempat duduknya lagi direhab di bengkel karena terkelupas kemarin sering hujanan. Oh ya. Ya udah, jadi masih direhab dulu, belum ada. Nah ini portable sih. Berarti untuk kapasitasnya berarti 2 orang ya? Driver sama itu. Yang penting kita jangan lebih dari 100 kilo lah kalau bisa. Tapi kan kadang-kadang kalau beberapa ya, Mas mau jemput gitu, dia bilang kira sendiri gitu. Gak taunya ada pendampingnya, suaminya kah itu atau anaknya kah. Jadi kalau ada berkursi roda, ada pendampingnya itu di belakang saya pakai helm. Beda motor.
sama motor Oh, di situ. motor ini gitu. 3 orang berarti teman. Iya, seperti itu gitu. Andai kan di layanan Bapak ada seseorang yang merasa bahwa dirinya kayak tidak diuntungkan, kayak iri dengan yang lain. Nah itu bagaimana Pak menyikapinya? Ya itu udah pasti ya dalam apa namanya, dalam kita bekerja pasti ada itu apa gesekan-gesekan seperti itu. Tapi kita punya grup WhatsApp sendiri dari driver gitu kan, khusus driver. Jadi kalau ada penumpang kita langsung ke driver tersebut, nama, tujuan, alamat penjemputan, jam penjemputan, kalau bisa share lokasinya. Nah itu ada di situ. Siapa yang cepat dia yang dapat. Oh berarti itu nanti penghasilan driver berdasarkan penumpang yang diantarkan. Iya, oh jelas. Ya kalau dia nggak kerja ya kagak dapat duit kan gitu. Enak banget kayak hari nggak dapat kan gitu kan. Iya. Jadi kita juga nggak meninabobokan gitu loh. Tapi saat-saat COVID kemarin juga kita dari kantor memang berkomunikasi sama BUMN. Kita juga menyebar 15.000 paket sembako juga, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, dan DIY juga gitu, itu 15.000. Terus juga ada beberapa dari mungkin BUMN yang lain. Itu juga kita bekerja sama gimana caranya teman-teman bisa tetap makan saat COVID tersebut sih. Karena kan waktu COVID memang benar-benar penghasilan kita hampir nol gitu. Itu sih. Nah selanjutnya pas di saat COVID tersebut kan otomatis karyawan bekerjanya dari rumah masing-masing. Iya. Cara berkomunikasi antara satu dengan driver lainnya itu bagaimana? Dari grup WhatsApp tetap kita optimalkan grup WhatsApp tersebut. Berarti terfokus pada WhatsApp ya? Ya, jadi misalkan ada yang terinfeksi COVID, kita gimana caranya untuk menjalin hubungan ke rumah sakit terdekat, ataukah itu dengan LSM yang lain gitu kan, kedisabilitasan kan banyak di Jogja ini. Nah, kita terus berkomunikasi gitu loh. Ini bisa dibawa ke tempat rehabilitasi atau tidak? Rehabilitasinya akses enggak dengan kondisi beliau gitu. Jadi kita juga nggak lepas tangan juga gitu sih. Tetap kita ya saya anggap aja ini ada di pabrik itu adalah keluarga gitu sih. Jadi alur dari awal sampai akhirnya tetap dipantau. Iya. Kita tetap. Untuk selanjutnya aplikasi Diva Bike sendiri pada awal muncul itu khusus untuk wilayah kota Yogyakarta saja atau semua provinsi Yogyakarta? Ya sedih sih sebenarnya. Cuman karena kita terfokus di dua kabupaten satu kota, ya, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, sama Kota Jogja ya. Karena kan yang mungkin di Wonosari jalannya agak naik gitu kan. Terus yang di sebelah barat itu Wates, itu juga jalannya juga nggak terlalu bagus gitu kan, lagi Banyak rusaknya. tapi kalau mereka ingin ke rumah sakit ataukah itu pengukuran alat bantu, pengambilan alat bantu, kita tetap, karena itu yang paling prioritas buat kami. Jadi di setiap bulan atau setiap hari apakah ada evaluasi setiap driver gitu? Evaluasi paling kita ini ya untuk sementara karena nggak ada kantor dan titik kumpul gitu ya, jadi titik kumpul di kantor mungkin seminggu sebulan 2 kali, sebulan sekali. Evaluasinya itu kendaraan armada, jadi armadanya kita cek dari pengereman, dari baknya, apakah itu nanti lasnya agak goyang atau keseimbangannya kurang. Jadi itu sih yang lebih ini. Oh jadi pengecekan terutama pada kendaraan berarti seperti servis berkala ya? Tapi kita dari kantor hanya menyarankan ya, jadi menyarankan tapi wajib gitu loh. Misalkan pas kita gas kok
ngebul gitu kan, nah otomatis kan ya kita bilang ya motornya di sini atau beli oli dulu kan gitu, otomatis kan dia harus beli oli biar bisa jalan. betul, karena kan penghidupan mereka juga kan dari sini gitu. Jadi perusahaan juga mempunyai SOP kepada drivernya dan wajib ditaati oleh driver. Berarti seandainya ada driver yang mungkin dalam tanda kutip nakal, seperti tidak mau menuruti apa yang seharusnya dilakukan lah. Tadi contoh untuk motor disyaratkan perbaikan ABC. Nah, seandainya tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu, apakah ada sanksi yang Kalau mungkin kalau motor kagak dibetulin, mereka juga rugi. Udah pasti, karena dia nggak bisa mencari nafkah juga. Kalau kita tarik 1 minggu, jadi kita punya peraturan ada yang SOP melanggar itu 3 hari. 3 hari itu udah susah loh mas. Bayangkan jenengan nggak punya motor 3 hari. Dan itu penghasilan jenengan pasti jenengan mau nggak mau pasti betulin itu motor. Yakin gue, itu kan. Itu satu. Yang kedua kita juga pernah memecat satu driver karena memang perilakunya sudah menyimpang yang unsafe, udah nggak mengikuti SOP lah ya. Bayangkan motor kita tidak ada. untuk driver Iya, gitu kan karena dia punya mau beli pakai motornya dia sendiri gitu kan. Nah itu kan motor kita kan tidak memberikan ke dia hak pakai guna kan gitu dan rawat. Udah hanya itu aja, kita juga nggak menarik iuran dari mereka kok, dari teman-teman driver juga kita enggak gitu kan. nggak menarik iuran, berarti pure 100% itu penghasilan driver tersebut. Oh, Ya sekarang kan gini ya mas ya, kalau kita mau narik juga kesian gitu. Satu, disabilitas itu nggak mungkin kerja setiap hari. Ya karena kondisi badan juga kan berbeda. Setiap teman-teman disabilitas itu berbeda. Kedua, kita sudah bangga bahwa teman-teman itu sudah ada yang menikah, udah ada yang bisa ngasih punya anak, merawat anaknya, menyekolahkan anaknya, itu sebuah kebanggaan bagi kita. Kenapa ya, kita ya bangga lah yang susah gitu loh. Bisa dibayangkan CP itu dua-duanya susah jalan, tapi beliau masih punya masih bisa ngojek gitu. Dan dia punya anak sekarang, berani nikah semua. Dulu berpikiran enggak, ada yang hangon bebek. Sekarang udah semua udah ya, pikiran apa ya. Biasanya dulu itu awal-awal gabung celana sobek. Wah, benar itu perjuangan benar-benar karena memang kita tidak bisa memaksa seseorang untuk berpenampilan baik gitu kan, sementara mereka tidak memiliki baju atau celana yang benar-benar bagus gitu kan. kayak pendukung. Iya, masa ya kita beliin juga kan ya, akhirnya kan kita tonton dikit-dikit, kita contoh satu, kita kasih mereka tampilan di televisi. Sekarang kan di Fabek banyak tuh, dari 2016 sampai sekarang mungkin sudah seluruh stasiun TV nasional bahkan swasta, bahkan dari return itu yang di Inggris itu juga udah, Jepang juga ada. Ya mereka kan berpikir gitu kan, oh masa pakaiannya harus begini gitu kan, hanya harus begini gitu. Kenal kayak bekas lah. Dan sekarang juga mereka udah mulai memakai seragam, jaket juga selalu dipakai gitu kan, karena mereka bangga gitu loh. Ya karena ya sekarang gini, jenengan kalau ditanya pekerjaannya apa, angon bebek, susah kan, jenengan punya istri gitu kan. Ya. Pekerjaannya apa, driver, mending gitu kan, driver berpenghasilan daripada angin bebek, dan gagal lah ya di mata calon mertua gitu. Dan akhirnya juga benar itu akan terjadi gitu. Dan ada lagi teman itu
hampir bunuh diri ya, karena depresi di rumah, dia nggak bisa kemana-mana, dia di lulusan SMA. Karena kalau lulusan SMA lihat teman-temannya kemana-mana bisa kerja gitu kan, terus dia bangga, terus sementara dia hanya di rumah gitu kan. Dan akhirnya kita kasih apa namanya motor sama baknya, kita kasih jaket, seragam, dan ditanyain mau apa namanya bunuh diri, udah. Sudah termotivasi kembali lah. Sekarang dia udah persiapan untuk menikah ya, insya Allah tahun-tahun ini kemungkinan dia udah mau menikah ya. Tapi untuk driver sendiri tersebut, eh, apakah rata-rata itu difabel juga atau Harus, karena kan SOP-nya itu kalau roda 3 memang harus disabilitas. Kalau untuk pemakai sespan ya itu harus disabilitas. Kalau nggak disabilitas bisa dipotong sama polisi kan, roda apa baknya, tesnya. Beda dengan yang di mana Medan gitu kan. Kalau Medan kan ya non difabel memang ojek gitu kan dengan sespan gitu. Tapi kalau di kota Jogja nggak boleh sebenarnya. Bahkan bentor pun sebenarnya nggak, belum ada undang-undang yang ya mengikat ke nggak situ boleh kan. kan seharusnya. Seperti itu. Kalaupun di menurut undang-undang aja sebenarnya tidak boleh sama tidak aman untuk, tapi karena suatu kebutuhan khusus dan mendesak juga kan otomatis diperbolehkan. Seperti itu sih baik, sepertinya udah mencukupi ya untuk wawancara kali ini. Apakah ada saran yang ingin disampaikan Masnya terhadap mungkin kami sebagai mahasiswa atau khalayak umum? Ya, apa ya, ya tetap memandang disabilitas itu sama, hanya berbeda cara hidupnya saja, hanya seperti itu sih. Jadi tidak ada kayak semacam perbedaan lah gitu. Iya dibedakan, iya perbedaannya adalah mungkin jalannya agak lama gitu kan. Dia pemakai alat bantu gitu kan. Ya dengan cara ya seperti itulah teman-teman disabilitas bisa apa namanya apa namanya merasa kita Bisa berdampingan lah sama kita yang mungkin notabene-nya lebih beruntung. ya seperti ya. Kalau mau ditanya mau nggak jadi disabilitas ya mungkin nggak mau kan. Ya jangan kan juga gitu kan ya. Modelnya seperti itu sih. Ya. Jadi mas, ya itu masalahnya. Terima kasih. Semoga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.